hancurkan P3. Romah Hurmuzi, kerdilkan P3. Jokowi bahkan tidak pernah menginginkan melihat partai-partai itu tumbuh secara institusional. Jadi P3 itu kasus P3 dicawe-cawein oleh Jokowi, PAN, Golkar, segala macam tuh. Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan. Dan untuk anaknya, dia tidak memikirkan bangsa ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Jadi ini nggak boleh, ini betul-betul cara congkak Jokowi menunjukkan kepada publik, gua ini masih berkuasa. Jokowi kuasai Partai Persatuan Pembangunan. Muktamar Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Hotel Merkur Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 27 September 2025 berlangsung ricuh. Pendukung dari dua kubu saling adu jotos dan bertindak anarkis. Dua calon ketua umum, Agus Suparmanto dan Mardiono, saling mengklaim kemenangan. Dari awal, kedua kubu sudah saling serang dan menguasai panitia acara pelaksanaan muktamar. Mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto didukung penuh Romi atau Romah Hurmuzi, terpidana korupsi yang saat ini justru menjadi ketua Majelis Syuro Partai berlambang Ka'bah. Sebagai loyalis Jokowi, Agus Suparmanto dan Romah Hurmuzi didukung penuh Jokowi dan oligarki. Kepentingan Jokowi untuk menguasai partai berlambang Ka'bah ini adalah untuk mendapatkan koalisi di tahun 2029 nanti, di mana PSI atau Partai Solidaritas Indonesia membutuhkan koalisi untuk mendukung Gibran Rakabuming menjadi presiden. Selain itu, jika skenario menguasai P3 gagal, maka geng Solo akan memberikan uang dalam jumlah besar untuk membuat situasi muktamar P3 menjadi kacau, sehingga masyarakat menjadi muak dan apatis. Dengan begitu, di 2029 nanti, Partai Persatuan Pembangunan kemungkinan besar akan kehilangan pemilih dan tidak mendapat suara. Sehingga P3 tidak bisa mengikuti pemilu pada 5 tahun mendatang. Bapak Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Bagi 2025 2030. Saudara-saudara sekalian, kita tidak peduli apa kata orang. Yang penting kita mampu untuk bangkit kembali. Kita membuktikan dan mematahkan mitos sejarah bahwa partai yang telah terlempar dari Senayan tidak ada yang pernah kembali lagi sejak tahun 99. Mari kita bersama-sama menulis sejarah Partai Persatuan Pembangunan di sejarah Republik Indonesia ini. Kita kembali tahun 29 bersama Haji Agus Suparmanto. Setuju? Kampungan. Kampungan. Waduh. Kampungan, oi. Tadi pengaji kampungan teh. Ngaji pengaji sampai. Kadang bukannya Cinta cerita digital, cerita politik memang tak ada habisnya. Tidak partainya, tidak juga kadernya, ada saja yang bikin geli. Kadang asik juga jadi tontonan, seperti Partai Ka'bah atau PPP ini yang baru saja menggelar muktamar di Ancol. Sejarah akan mencatat,
Pada 27-28 September tahun 2025, Pantai Ancol bukan hanya tempat keluarga menikmati jagung bakar, tapi juga laboratorium labsub politik. Di sana, Muktamar ke-10 PPP melahirkan bukan satu, tapi dua ketua umum sekaligus. Muhammad Mardiono diketuk palu aklamasi pada hari pertama, 27 September. Semua prosedur katanya sahih. 1.304 muktamirin, 28 DPW, mayoritas DPC hadir. Palu sidang Amir Uskara pun jatuh. Tok, dan jadilah Mardiono ketua umum. Lalu entah kenapa, keesokan dini hari, 28 September, muncullah Agus Suparmanto dengan aklamasi versi lain, dipimpin Koyum Abdul Jabbar. Agus menunjukkan TPP, DPW DPC ikut mendukung, dan tok lagi, lahir ketua umum kedua. 1 muktamar, 2 palu, 2 aklamasi. Filosofinya, demokrasi Indonesia ternyata punya paket buy one get one free. Drama ini makin megah karena dibuka dengan adegan lempar kursi. Kursi, lambang kekuasaan sejati di republik ini, tidak lagi diduduki, tapi dijadikan senjata. Kursi melayang, tangan mengayun, suara teriak bercampur sholawat. Yang jelas, beberapa kader harus dibawa ke PPP pun berkilaporan ke polisi pun dibuat, seolah kursi yang terbang punya KTP. Kalau ditarik ke filsafat, PPP sedang menciptakan teori baru, aklamasi kuantum. Sama seperti kucing serdina, dalam kotak muktamar, PPP punya 2 ketua sekaligus, Mardiono hidup, Agus juga hidup. Yang mati, logika. Muktamar ke-10 ini bukan hanya forum politik, tapi juga seni pertunjukan. Ada drama kursi terbang, ada 2 palu, 2 ketua, 1 partai, 0 kursi DPR. Sebuah tragedi komedi yang akan dikenang sebagai opera paling absurd dalam sejarah politik tanah air. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berharap Muktamar ke-10 ini mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang mengajak untuk berubah dari kemarin yang kurang menjadi lebih kembali ke Senayan. Itu yang kita harapkan. Semua partai Persatuan Pembangunan kadernya harus saling menghormati dan harus ada persatuan. Loh, saya bukan pelaku, Pak. Yang pelaku Bapak Ibu sekalian. Yang berhasil kita semua, yang gagal kita semua. Saya nggak gagal, saya nggak nyalonin DPR RI. Saya nggak nyalonin DPRD. Saya nggak nyalonin bupati. Jadi kalau dibilang Mardiono gagal, yang mana yang gagal? Dengan Pak Mardiono, saya suruh menyampaikan kita cari jalan tengahnya supaya Pak Mardiono ini mau mendengar suara dari DPC, suara dari DPW, suara para kiai yang saat ini mulai satu persatu kembali mendukung ke Mas Agus, dan ini sudah tidak bisa dibendung. Artinya partai ini, partai yang amar ma'ruf nahi mungkar, harusnya mendengarkan ini. Jadi kita ada bareng-bareng aja, Pak Mardiono juga nanti kita tetap gabungkan dengan kita.
sehingga ada solusi biar tidak ada perpecahan lagi. Karena P3 ini perjalanannya 5 tahun, itu kita harus masif bagaimana menyampaikan visi misi kita, mengulang menyampaikan visi misi kita, lalu pergerakan kita kepada masyarakat supaya bisa diterima masyarakat. Ini butuh waktu yang effort yang tinggi. Kalau kita nanti masih ada intrik-intrik, ada perpecahan, kita lelah di sini, kita buang-buang waktu. Maka saya ingin benar kepada Mas Mardiono dan tim, yuk kita bangun bareng-bareng bersama untuk membangun. Kita sudah bisa melihat ya, kalau kekuatan sudah bisa kita lihat. Kalau secara hitung-hitungan gitu Gus, misalnya nanti belum bisa aklamasi gitu, posisi Pak kita Agus, sudah ada 70%, bahkan bisa tambah lagi pada nanti malam. Artinya itu sudah suara yang banyak ya, sehingga kita ingin, ayo kita aja. Insya Allah kalau tidak bisa aklamasi, insya Allah kita juga bisa. Makanya kita harus terpilih. Yang 70% ini totalitas Pak yang mendukung Pak Agus. Kalau saya melihat pertemuan dan komitmennya, kita bicaranya ini tidak bicara apa-apa, tetapi dari hati ke hati kita bicara kronologi perjalanan Mas Agus munculnya, kawan-kawan yang ada di gerbong P3 Perjuangan ini, perubahan ini berjalan 1 tahun lebih. Artinya ini yang membuat kita bahwa ini solid. Selain Jatim, mana lagi Gus yang DPW sudah ini menyatakan dukungan? Sudah semua menyatakan semuanya. Yang hadir di sini sudah 70% dan sudah menyatakan dukungan. Yes, matur suwun. Matur suwun Gus. Kuota, dia akan masuk.